Guys, kita orang Indonesia, oke? Kita melihat proyek seperti Merah Putih One for All untuk 17 Agustus perayaan negara kita, dimana ini pekerjaannya dari orang-orang Indonesia semua. Gua akan bilang, ada film Indonesia yang menurut gua paling jelek itu, entah lu punya akses jenderal atau apa gitulah, untuk perfilman Indonesia tuh lagi baik-baiknya nih, lagi bagus-bagusnya nih projectionnya, dan tiba-tiba udah tag nih kita nih. Udah. Wah. Oke. Hari ini kita kedatangan seorang YouTuber yang sangat terkenal ya, yang besar sekali. Expert juga di bidangnya ya. Iya. Apa sih kok tiba-tiba expert di bidang itu, bidang apa dulu emang ya? Expert banget dia di bidang. Gue mau nanya bang, lu pernah bikin film nggak? Sutradarain gitu? Gua ya cukup banyak sebenarnya. Berkarya di dunia audiovisual lah intinya lah. Ada film iya, short film iya, music video iya, ya banyak lah intinya. Lebih ke situ. Justru itu dunia gua sekarang gitu loh. Itu kerjaan gua juga sekarang gitu ya. Film yang pernah lu bikin tuh apa? Yang gua secara film panjang itu ada film namanya Bucin. Nah, Bucin itu tapi masih tulisannya dari Jovial yang gua direct. Kalau posisinya gua direct, gua nulis itu belum pernah ada. Tapi mudah-mudahan doakan semua lancar, tahun depan bisa ada. Tahun depan. Ya, dimana yang gue bisa nulis sama direct juga gitu. Cuannya gede ya? Cuannya gede ya? Makanya lu pindah. Kalau Bucin sih tidak cuan ya gitu. Bisa aja nih. Kita ngomongin tentang film ya. Ya. Hari ini kita bakal bahas topik yang lagi hot banget. Apa tuh? Hot banget lah. Hot apa itu? Sehot itulah pokoknya. Semerah itu nggak hotnya? Semerah putih itu. Kan gue berberitik soro dulu. Langsung. Lu kan expert nih, di bilang film dan lain-lain. Ya. Lebih gini mungkin, gua tahu flow atau dunia di production gitu. Kan kalau misalkan film kan beda macam-macam ya gitu. Lebih ke production lah gitu loh. Gimana? Yes. Kita langsung ngomong aja ya soal Merah Putih One for All. Gimana pandangan lo tentang dunia perfilman di Indonesia sekarang sebelum Merah Putih keluar? Oke. Makin bagus apa gimana? Jadi gini, secara data kita tuh bisa ngelihat tahun 2025 ini tuh menjadi salah satu tahun terbanyak penonton Indonesia menonton film Indonesia. Gitu. Karena biasanya itu chartsnya film luar itu lebih banyak yang nonton ketimbang film Indonesia. Iya. Tapi di tahun ini sama tahun kemarin juga itu menjadi tahun dimana penontonnya lebih banyak menonton film Indonesia. Dan ini belum selesai ya tahun ini ya. Itu sudah melebihi tahun kemarin. Wow. Keren. Gitu. Jadi yang pasti sih berarti perfilman Indonesia tuh lagi baik-baiknya nih, lagi bagusnya nih projectionnya, dan tiba-tiba lanjut aja silakan. Sama, by the way, gue jujur ya. Ya. Gue salah satu orang yang nonton film luar. Ya. Tapi di tahun ini, gue nonton film Indo banyak. Iya. Banyak, ya kan. Contoh kemarin Sore itu, Sore udah kayak film luar negeri menurut gue pribadi ya. Gila banget itu. Yandi Lawrence. Wah. Nah, kita balik lagi ke Merah Putih. Merah Putih. One for All. Merah Putih One for All. Sebelum dia keluar kan ini lagi bagus-bagusnya nih. Perfilman Indonesia. Jadi Pak, ceret. Merah Putih One for All. Untuk 17 Agustus. Lu udah liat trailer belum? Udah. Sudah. Gue belum. Lu belum lihat trailernya sampai sekarang. Dan gue mau lihat reaksi lu. Gue udah di posisi mendigest lumayan banyak trailernya sampai ke breakdownnya juga bahkan gitu loh. Jadi kan gue ada namanya reaksi editor Indonesia. Jadi kita belum melakukan secara recording gitu loh breakdownnya, tapi kita sudah breakdown konten-konten ataupun materi dari trailer ini. Tapi belum di gitu. videoin. Belum di videoin aja. Tapi apakah akan nge-react nanti? Akan ada rencananya gitu. Menurut lu
Satu-satu nih. Dari animasi, audio, visual, sama alur cerita. Dari animasinya Merah Putih. Ini gue harus netral ya. Iya. Gue berharap. Kalau netral tadi dia ini film Indonesia lagi bagus-bagus ya. Iya, siapa tahu. Lagi bagus-bagusnya. Berarti bisa bagus lagi. Merah Putih keluar makin bagus lagi. Gitu dong. Iya. Oke. Apa pandangan lu mengenai animasinya Merah Putih One for All ini? Oke, untuk dari segi visual animasinya dulu ya. Yes. Again, gue bukan animator. Yes. Tapi gue cukup banyak berkecimpung di dunia produksi, di mana gue akhirnya juga breakdown juga lah hal-hal yang berhubungan dengan produksi film dan juga animasi gitu. Apalagi dengan adanya Reaksi Editor Indonesia, gue juga makin sering lagi mendajah semua materi yang bentuknya audiovisual lah, gitu intinya. Dan animasi adalah salah satu bentuk audiovisual. Nah, buat gue animasi ini sendiri tuh gue berasanya dikerjakan oleh animator yang basisnya itu mungkin masih baru belajar, masih permulaan, gitu, masih awal gitu. Karena gua melihatnya kayaknya di dalam animasi atau pergerakan yang ada di trailernya itu kayak gini, lu ngelihat ada template pergerakan lari di software A, lu pakai langsung tempel. Jadi tidak lu animasikan, ngerti gak? Kalau kan proses animasi itu ya lu adalah lu pertama dari modeling dulu, dari karakternya, habis dari modeling kita riggingin dulu, masukin tulang-tulangnya, habis itu tulang per tulang ini yang digerakin satu-satu gitu loh, sat. Nah, ada beberapa pergerakan di dalam animasi ini yang berasa kayak lu tidak melewati proses itu. Mungkin hanya karena kan mereka ada bagian yang karakter modelnya itu yang asetnya dibeli. Katanya gitu loh, katanya atau terlihat seperti dibeli, jadi tidak dimodel dari nol. Jadi langsung di copy aja. Langsung lu beli asetnya, ya kan, di dalam satu website atau dalam satu tempat gitu. Habis itu dimasukin ke dalam software ini, habis itu mungkin dimodify dari base modelnya itu untuk jadi si karakternya ini. Habis itu udah pergerakannya itu langsung aja kayak oke, ini dari software ini ada animation yang bisa langsung lari, langsung ditempel. Jadi kebutuhan larinya itu bukan kebutuhan bercerita, oh larinya ini tuh harus seperti ABCD yang kayak di skrip, enggak. Jadi lebih seadanya. kayak yang penting lari. Yang penting seadanya lari aja. Iya, seadanya lari gitu loh. Itu dari segi animasinya gitu loh. Kalau dari segi karakter modelnya dan juga environmentnya, dari segi sampai ke di animasi itu ada namanya simulation gitu. Kayak misalkan ada kita bicara soal pergerakan angin, itu ada wind simulation, berarti environmentnya bergerak. Misalkan kayak lu pohon itu kan ada daun-daunnya. Nah, lu kalau mau kelihatan believable kan, poin paling penting kan di animasi itu kelihatan believable walaupun tidak real gitu. Pohonnya ini misalkan ada daun-daun, dengan ada wind simulation dia akan bergerak nih. Jadi fisik dari si pohon ini tuh akan bergerak. Itu harusnya ikutin. Nah, kalau kita lihat tuh kayak statis gitu loh. Berarti wind simulation nggak ada. Terus rambut tuh juga punya namanya hair simulation. Jadi rambut kita kan bergerak natural ya. Iya, contoh gue gini nih. Ya gitu. Nah, itu gini kan? ya apalagi kalau rambutnya panjang, misalkan rambutnya panjang seperti perempuan, rambutnya kan kelewar apa kata bahasanya lah gitu lah. Di situ berasa statis juga gitu. Berarti tidak ada hair simulation di dalam animasinya gitu. Atau mungkin tidak semua, mungkin ada, mungkin nggak semua, atau paling nggak sebutannya tidak konsisten gitu. Abis itu ada lagi namanya sebutannya gini. Seru nih di breakdown semua. Di breakdown semua loh. Jadi banyak. Dari segi lighting juga gitu loh. Maksudnya kalau dari segi lighting dalam animasi ini sama halnya dengan lu bikin film lah, produksi gitu loh. Kan kayak kita lihat sekarang nih, ya gua nggak tahu kelihatan di kamera apa enggak, tapi paling indah menurut gue itu kita bermain dengan bayangan. Kalau lighting dan sebelah lighting ya kan, jadi ada sisi yang terang ya kan, kayak lihat sekarang ini ada yang gelap gitu loh. Kalau terlalu terang semua untuk film ya, kita bicara dalam konteks filmmaking atau di animasi, itu akan lebih indah lah gitu. Biasanya yang terang semua itu biasanya untuk kebutuhan misalkan kayak ini, kayak podcast gitu, terang semua, atau kayak kebutuhan buat TV lah gitu loh, acara TV lebih terang. Nah, kalau di sini itu kelihatan tidak ada permainan
terang gelap atau shadow dan highlight yang menarik untuk dilihat. Jadinya kelihatan ya udah mentah. mati gitu ya. Iya, kelihatan mentah gitu. Iya. Gitu. Jadinya itu lagi juga ya dari segi lightingnya. Terus animasi juga masih ada kayak per karakternya itu yang gue lihat kayak gini loh, matanya tidak ada soulnya gitu, gitu. Berarti ngaruh ke ekspresi dari kata-kata ini. Itu memang butuh waktu sih. Memang again butuh waktu untuk bisa mengerjakan semuanya secara detail dan juga secara perfect. Ekspresinya tuh tidak dimainkan secara satu persatu lah gitu loh. Jadi ya berasa kayak misalnya matanya ke depan doang ya, matanya ke depan doang gitu loh. Padahal lagi kan misalkan kita idenya gini, kita begini ngeliat ke sono, kalau mau nengok kanan biasanya mata dulu baru nengok gitu loh. Ya kan? Mata dulu baru nengok. Kalau itu jadi kayak kayak robot jadi. Iya, jadi kayak berasa robotik gitu loh. Karena secara natural behavior kita kan mata melihat dulu baru arahnya ke sono gitu loh. Nah, itu detail lagi yang kayaknya tidak ada di situ gitu loh. Sekali lagi nggak ada, gue koreksi. Ada tapi tidak konsisten gitu. Itu sedikit, masih sedikit sebenarnya dari apa aja yang gue coba breakdown dari trailer ini gitu. Ngomongin editor ya. Menurut lu yang buat yang proper ngedit sebuah film animasi itu berapa lama? Menurut lu? Kasarnya aja lah. Yang proper ya? Iya. Udah pasti kita balik ke kapabilitas dari si animatornya atau si pembuatnya gitu loh. Macam-macam kapabilitas bentuknya pasti dari faktor skillnya. Misalkan yang emang animatornya jago banget, ya pasti bisa bikin lebih cepat. Kalau enggak, yang berarti butuh waktu gitu loh. Dan juga apakah animator ini punya certain budget, ya berarti ada berhubungan dengan budget juga gitu. Tapi kalau buat gue sih melihat kesuksesan film seperti Jumbo, shout out Rian Adriandi, ya, dia itu mengerjakan project ini sekitar mungkin 5 tahun. 5 tahun totalnya. Mungkin total dari ideation mutasi sampai akhir, tapi mungkin pengerjaannya itu animasi mungkin 4 tahun. Again gue bisa salah, ya gue cuma mendengar info-info dari sini aja. 4 tahun? Itu lama banget untuk mengerjakannya gitu. Kemarin itu gue diundang ke World IP Organization dan gue ketemu dengan animatornya. Wow, gitu. Ketemu dengan animator Jumbo. Again animatornya ada banyak ya. Gue gak ngomong cuman mereka doang. Kemarin gue cuma bertemu dengan 3 dari banyak animatornya. Kerjasama Jumbo. Berarti ya? Ya, mereka kerjasama. Gue gak akan ceritain spesifik bagian mana yang dikerjain, tapi dia cerita ke gue kayak gini. Gue tuh ngerjain bagian part yang ini Chan di dalam Jumbo itu kayak cuman beberapa sequence. Itu 2 tahun untuk 1 orang gitu. Kayak gitu. Jadi memang ada proses yang panjang sekali gitu. Gue gak nyangka, maksudnya bisa sampai bertahun-tahun. Iya. Karena kan kalau misalnya kita syuting, bukan animasi, kita syuting film orang asli, itu kayaknya 1-2 tahun udah bisa kelar gak sih? Tergantung justru untuk syutingnya ya. Biasanya kalau kita bicara film production, film production di Indonesia, kita bicara scale film Indonesia rata-rata mungkin 1 bulan. 1 bulan kelar. Tapi ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan juga gitu loh. Syutingnya, kita ngomong syutingnya gitu. Tapi ada proses development dulu kan, pre-productionnya dulu, persiapan syutingnya, terus syutingnya. Ya mungkin total di sini film Indonesia, again gue bisa salah juga, tapi mostly mungkin experience dari gue dulu sendiri Oktober, November, Desember, 5-6 bulan lah. 6 bulan gitu loh. Wow, tapi kalau berarti animasi memang gak bisa main-main ya? Iya. Kalau lu mau bikin ya, either lu mau bikin mendingan langsung jebret pada teman bagus, atau ya lo ambil waktu sebulan atau sebulan doang gitu. Menurut lu film Merah Putih One for All, editingnya berapa lama? Bikinnya berapa lama? Kalau animasi itu kan jatuhnya kita sudah macam-macam cara untuk membuat animasi gitu. Kayak misalkan ada teknologi motion capture gitu. Motion capture ini biasanya dilakukan berarti si aktornya atau bukan aktor, ada si pemeran yang jadi motion capture itu mengambil gerakan-gerakan buat dianimasi, buat masukin ke animasi gitu. Jadi lu pakai
pakai Oh iya, kayak tempel-tempel. pakai tempel-tempel atau enggak ada suit namanya motion capture suit, baju gitu yang ada trackernya, Yes. ya kan, dimana lu bisa gerakin sini itu langsung ke detect animasinya masuk ke dalam software yang dipakai gitu loh. Nah, budgetnya itu, mahal tuh. itu mahal, Oke. itu butuh Mahal budget. tuh ya. Iya. Berarti harusnya bisa sih harusnya. Okay. Jadi dari situ berarti kita masih dalam waktu ngeproduksi bagian-bagian pergerakannya ataupun mungkin bagian suaranya, dialognya gitu loh. Di luar itu tuh atau mungkin yang bisa gue bilang proper pembuatan animasi itu ada beberapa cara. Pertama, lu rekam dulu dialog lu. Jadi lu baca skrip nih, ya kan? Lu baca skrip, abis itu lu bereaksi, misalkan kayak halo apa kabar semua, kayak halo apa kabar semua. Dapat audionya dimasukin sini. Abis itu si animator mencoba untuk bikin sesuai dengan suara tersebut, gitu. Atau at least guideline-nya lah. Nanti pas sudah diikutin ya dia akan tahu. Oke, di halo lo-nya ini kayaknya matanya ke atas deh. Oke, berarti pas halo apa kabar, mulutnya kebuka ya. Nah, segitu tuh. Pantes lama. Ya, pantes lama. Setelah itu mungkin ada polishing lagi. Udah dapat audio, masuk pergerakannya dianimasin. Halo apa kabar semua udah ada. Bisa jadi ada ADR lagi. Jadi lu ADR tuh kayak lu rekam lagi ulang, mungkin untuk merubah nadanya atau ekspresinya gitu loh. Yang halusnya halo apa kabar semua udah dianimasin jadi halo apa kabar semua, terus berakhir ada ADR untuk polishing untuk kayak oh ternyata halo apa kabar semuanya harus semuanya turunin gitu. Halo apa kabar semua gitu. Bisa jadi gitu. Iya. Nah itu proses-prosesnya ya kayak gitu jadinya. Menurut lu berapa lama Jumbo ini ngeditnya? Jumbo Merah Putih berapa lama? Kayaknya sih mereka tidak melewati tahap yang lu jelasin tadi. Yang jelasin tadi. Jadi kayak rekam dari skrip dialog dulu. Kayaknya mereka cari model karakternya dulu. Habis itu baru si langsung audionya atau rekaman suaranya dilakukan setelahnya. Oh, berarti ngikutin kayaknya gitu. Kayaknya. Iya, karena ada yang nggak sinkron. Ada yang nggak sinkron, iya, cara pengucapan atau pelafalannya di dalam animasinya. Gitu. Oke. Ini kalau menurut gue ya awam nih. Awam. Menurut gue itu mungkin editingnya sekitar 2-3 bulan. Menurut lu di bawah atau di atas? Kalau dari sisi pembuatnya sih bilang ini 1 tahun. Oke. Tapi mungkin itu gagasannya yang 1 tahun. Mungkin gagasannya 1 tahun. Pengerjaannya sepertinya sih kemarin dengar info kayaknya 1 bulan. Oke. Iya. Oke, jadi 1 bulan. 1 bulan. Jumbo 4 tahun sampai 5 tahun. Iya. Gitu. Oke. Ngomong kita sekarang ngomongin soal dubbingnya ya. Iya. Karena gue sempat lihat video kemarin, dubbingnya itu dia kayak di kamar. Lu sempat nonton gak videonya? Iya, jadi ada kayak semacam dokumentasi gitu kan. Iya, dokumentasi di mana para pengisi suaranya rekaman dalam satu ruangan yang sama gitu loh. Itu doang gitu loh. Iya, nah, pertanyaan gue adalah apakah pengisi suara itu harus di tempat yang yang proper sampai benar-benar minim banget suara dari luar, atau sebenarnya ngisi suara di mana aja bisa kayak kalau dari gue sih melihat teknologi sekarang, itu sangat banyak caranya untuk bisa ngepoles sebuah audio menjadi clean. Gitu loh. Kayak biasanya sekarang ada teknologi dari mic-nya ya, itu udah ada teknologi namanya AI noise cancellation, gitu loh. Jadi kayak ya lu gak perlu masuk ke dalam post production atau dalam editing, suaranya memang sudah jernih di environment yang jatuhnya mungkin berisik gitu loh. Gitu. Ya kita tahu lah sekarang kan udah ada fitur-fitur juga kayak di editing yang dimana noise-nya jadi hilang gitu loh. Itu bisa langsung. Terus kedua yang pasti yang paling proper adalah yang sebenarnya rekaman di studio gitu loh. Studio ini yang kedap suara. Gitu yang kita biasanya begini, yang dilakukan di dalam animasi itu kita rekam suara halo misalkan. Nah, halo yang kita rekam ini mungkin terkesan kayak
mentah sekali, jadi tidak ada ekonya. Yes. Nah, ekonya itu biasa atau ada lu ngomong di dalam ruangan halo berbeda dengan halo yang ada di luar gitu loh. Iya, Jadi halonya bener. tuh masih ada gemanya sedikit Iya. misalkan. Yang dilakukan di sini yang biasa dilakukan proper adalah lu rekam dulu halo, tidak mentah, abis itu masuk editing lu tambahin gemanya sedikit biar berasa kayak di outdoor gitu loh. Biar berasa kayak di ruangan bawah tanah misalkan yang lebih gema lagi gitu. Jadi gemanya diatur gitu loh. Oke. Itu menurut gua best case-nya. Jadi di situ sih yang cara yang paling Oke. proper gitu loh. Oke. Dan clarity, lupa gua. Kemarin kalau kita bahas dari Merah Putih One for All itu suaranya nggak clear. Kayak berasa kualitas mic-nya tidak oke. Oke. Gitu loh untuk merekam suaranya. Ini kalau pakai ini mic nih pasti sekarang oke nih suaranya Wis. gitu. Oke. Oke banget pasti nih. Gile. Oke. Iya. Oke, tadi kan kita udah ngomongin soal ininya lah ya. Di dalam filmnya. Iya. Sekarang di luar filmnya. Jadi sempet katanya ada yang bilang budgetnya itu 6,7 miliar. Tapi dari memang gue juga udah research ya, katanya memang dari pemerintah juga nggak ada support 6,7 miliar sebenarnya. Jadi which is itu sebenarnya bisa hoax bisa nggak? Iya. Oke, nah menurut lu mungkin nggak? Sorry. Mungkin nggak 6,7 miliar? Gue boleh gini dong. Mungkin nggak 6,7 M itu buat bikin film Merah Putih One for All ini? Gini, kalau kita bicara uangnya ya, lu bisa punya banyak duit, lu bisa punya berapa miliar, tinggal balik ke orangnya. Ini berapa miliar ini bisa jadi apa gitu loh. Bisa jadi ya, gue bilang bisa jadi 6 miliar ini itu benar-benar dituangkan untuk bikin film ini, tapi kapabilitas si pembuatnya hanya bisa bikin segini, itu juga bisa loh Bisa gitu. aja. Iya, ibarat kayak lu kasih, ini gue gak ngomongin dalam konteks Merah Putih One for All ya, ini kita ngomongin in general. Lu ada orang yang biasanya begini nih dalam hidup ya. Ada satu orang yang ada 2 orang yang dimana mereka jobnya sama gitu loh. A dan B ini. Tapi yang B itu lebih dikenal dan lebih banyak suaranya. Tapi secara skill tidak lebih baik dari yang si A. Gitu. Nah, yang biasa yang mendapatkan kerjaan adalah yang si bersuara justru, karena mungkin lebih pinter nge-pitching, lebih pinter ngejual, lebih koneksinya pinter, lebih gede, dapat koneksi gitu loh. Tapi secara skill tidak lebih oke dari yang A. Nah, ini mungkin ada potensi ya duit ini ditaruh ke orang yang ini, cuman bersuara tapi skillnya nggak ada. Jadi secara budgeting ya lu keluarnya sama. Ngerti nggak? Beda kalau misalnya lu kasih yang kayak sini bisa lebih bagus, tapi mungkin lu nggak dapet orangnya, gitu. Gitu sih jadinya. Berarti sebenarnya ada possible dengan budget segitu. Bisa jadi gitu. Oke. Ngerti. Gua tapi banyak hal-hal yang membingungkan memang di gitu ya. Merah Putih One for All ini. Menurut lu ya? Ini by the way boleh dimakan nih ya? Silakan, makan sambil makan aja. Ya. Thank you, gue dikasih pisang ya dari Juan. Ini pisangnya Juan berarti. Iya itu pisang gua tuh agak hitam dikit itunya. Enggak, pisang goreng madu. Pisang goreng madu. Agak hitam dikit. Oke, gini. Menurut lu mungkin nggak film ini trailernya ini adalah teknik dari marketing? Soalnya dengar premiernya full Pak, sampai waiting list, sampai ditolak-tolakin. Oh ya? Premiernya. Gue berdengar ini. Jadi mereka ada premier. Iya full. Habis itu full. Sampai ada yang mau ikutan udah nggak bisa full, mau gimana? Nah mungkin nggak ini part of the marketing. Ternyata nih pas nonton nih, wah ternyata nih. Kalau gue gini, kalau gue mungkin akan jadi orang yang akan datang ke premiernya. Mau banget kalau bisa ada. Biar gue gak perlu keluarin duit buat bayar di bioskop. Oke. Jadi gue pengen tahu, penasaran gitu loh. Ya udah, tapi boleh gak datang premiernya aja. Biar gratis. Oke, iya. Oke, berarti lu jadi salah satu yang bakal datang ke premiernya. Kalau diajak, kalau ini. Lu sendiri bakal nonton gak? Tiketnya harganya let's say 35.000 deh di 21 di. Gini, gue tuh paling Nggak nonton apa enggak? Lu bakal beli nggak tiketnya? Lu takut tiket?
Karena gini, gue mencoba memposisikan seperti pembuatnya kalau dibilang ini adalah karya anak bangsa. Gitu. Nah, gue mencoba untuk posisikan tidak langsung bilang enggak, kenapa? Karena mungkin ada benernya juga. Ini adalah karya anak bangsa. Jadi kalau ditanya sekali lagi, balik kalau di nonton beli atau enggak dengan konteks tadi ini karya anak bangsa. Support. Guys, kita orang Indonesia, oke? Kita melihat project seperti Merah Putih One for All untuk 17 Agustus perayaan negara kita, dimana ini pekerjaannya dari orang-orang Indonesia semua. Gue akan bilang, tidak akan nonton untuk Merah Putih One for All. Maaf ya, saya lebih mending menonton Tinggal Meninggal, filmnya Christo Emmanuel. Ya, ini gue bukan bagian dari promosi ini, enggak. Ini pure gue ngomong ke teman-teman sekarang, mending nonton Tinggal Meninggal. Kalau ditanya karya anak bangsa, ini benar-benar karya anak bangsa yang dipikirkan, dilakukan dengan sangat matang. Tinggal Meninggal. 14 Agustus jadi promosi. Bridgingnya gue panjang minta footage-nya banget. kayak ini buat gue foto, gue langsung kirim nanti. Ini bridgingnya panjang banget. Dia gak ketawa lagi, gue kira dia bakal oke. Terus fun fact, cewek gue tuh bilang tadi, ya, gimana? Si If tuh bilang gini, mungkin ini sengaja keluarnya bareng sama Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Ya, keluar nih. Bisa jadi ini teknik marketingnya. Jadi yang gak dapet tiket di Demon Slayer bisa nonton ini, bener gak? Jauh ya? Jauh banget. Oh, jauh banget. Oke. Tuh. Tapi gue coba digest juga. Oke. Demon Slayer full. Itu kan full, rame juga tuh. Lu udah datang ke bioskop nih. Jadi ketika lo nonton udah datang nih, gue nonton Demon Slayer. Aduh, enggak ada. Ada apa ya? Merah Putih One for All. Ya udah. Ya udahlah, udah datang kan ke tempatnya. Udah nonton bioskop nih kayak, ya sayang nih balik lagi. Gue udah keluar beli popcorn. Udahlah. Ya sudah deh. Make sense. Oke. Jujur ya gue ya. Gue jadi makan pisang lo mulu deh jadi ya. Abisin. Fokus dulu. Ntar, oke. Gak apa-apa. Gue belum nonton trailernya. Cuma gue udah nonton klipnya. Dan salah satu yang bikin gue lumayan shock adalah ada AK-47, Pak. Oke, ya. Iya. Oke. Maksudnya gini loh. Dari pandangan gue ya. AK-47 kan bisa di take out. Iya. Kenapa AK-47 ditaruh buat kita lihat gitu loh? Apakah itu dia, maksudnya template-nya dia ngambil, beli yang kayak lu bilang ngambil aja tinggal taruh? Iya. Atau sebenarnya AK-47 itu sebenarnya bisa di take out? Kalau menurut gua itu memang begini. Kita baru lihat trailernya, ya kan? Di dalam sebuah film ini pasti kan kita biar paham harus nonton fullnya, untuk tahu ceritanya. Apalagi itu yang diomongkan oleh ini juga kan. Kita ngelihat ini konteksnya lagi di desa. Kenapa ada AK-47? Di dalam desa itu ada banyak keluarga, ada banyak anak-anak. Dan keluarga itu selalu berurutan dari misalkan ini misalkan dari generasi sebelumnya dan generasi sebelumnya selalu berlanjut nih. Ada yang kakek neneknya ke bapaknya dan juga ke anaknya. Selalu turun temurun lah gitu. Mungkin ide dari AK-47 ini adalah angkatan keluarga ke-47, maka jadi AK-47. Bisa jadi karena kita melihat kan kalau di desa itu keluarga ada banyak, bro. Ya dong, pasti harus ini mungkin generasi ke-47 nih gitu loh. Ini adalah angkatan keluarga yang ke-47, makanya kita taruh nih, Itu nggak bisa nyala. Tapi sebagai simbolis di mana halo semuanya, kita desa ini sudah yang angkatan keluarga 47 ya gitu loh. Kita mau merayakan merdeka gitu. Oke. Kacau banget. Ya, tapi realitanya itu nggak make sense. Ya nggak make sense kan? Gua kira dia mau jelasin make sense-nya. Ujung-ujungnya makin gak make sense. Gue mencoba untuk make sense juga dong dengan mungkin itu bagian dari ceritanya. Iya. Yang gak make sense adalah di depan anak kecil ada senjata AK-47. Sebenarnya banyak yang gak make sense dari trailernya. Lu pasti nonton trailernya sih. Oke, gue akan nonton trailernya. Karena di dalam trailernya ini tuh ada sequence yang menurut gue terlucu buat gue ya. Atau tidak nyambung gue tuh adalah kayak, jadi ini ada tulisan-tulisan yang muncul gitu loh. Contoh. Jadi ada persiapan kemerdekaan di dalam sebuah desa. Abis itu ada tulisan dalam trennya, ya hilang benderanya gitu. Kan tinggal beli. Ada, nonton gak lo?
Iya kan, nonton kan? Gue pengen nonton trailernya dong. Ada. Nonton aja bentar. Gue kebiasaan manggil Evelyn seng-seng. Gue seng-seng. Oke, gini. Gue akan nonton trailernya. trailernya. Bentar. Maksudnya nanti gak usah mau diambil reaksi atau enggak, silakan. Tapi cuma nonton, cuma 2 menit sampai bagian 2 menit aja. doang ya. Lu denger suaranya aja deh. Iya, enggak apa-apa. Gue nonton. Gue akan melihat reaksi lu. Nonton. Kita nonton bareng. Bukan ini, cuy, itu bukan ini. Sini gue cari sini. Enggak, saking banyak yang bilang yang hujat. Sorry, saking banyak yang apa ya, yang ngomongin ya, lagi viral banget sekarang. Gue sampai kebanyakan baca berita daripada nonton. Ya. Merah Putih One for All. Merayakan ulang tahun kemerdekaan kita. Asik. Oke. Nah, kita udah kasih tau konteks ya. Lagi persiapan Upacara. Tapi hilang benderanya. Nah itu Kayaknya ya, kalau yang barusan gue bisa ngedit deh yang kalau hilang benderanya itu loh. Tahu gak? Itu tinggal gue masukin gitu iya, loh. title itu doang kan tuh, susahnya doang. Iya, AK-47. Ada AK-47. Itu bendera harus ketemu sebelum besok subuh. Siap, Pak Lurah. Nah, ada lagi yang janggal. Lu pause di sini, lu pause sebagai sini. Ini gue nggak tahu. Nanti dimasukin ya. Lihat apa enggak? Jadi di trailer ini, lanjut deh. Langsung mereka ke hutan. Intinya udah, penting gitu. Ada sebuah desa mau melakukan persiapan upacara. Ternyata benderanya hilang. Ya. Harus dicari sampai ke hutan. Ya kan? Kenapa nggak beli lagi bro benderanya? Kan lu udah sampai ke kota tuh ya. Kenapa harus ke hutan? Lu itu ada literally ada sequence lu ke kota lo, ke mana? Kayak tadi tempat-tempat orang jualan gitu. Masa satu bendera nggak ada gitu loh. Jadi lu harus nyari gitu. Iya, harus cari ke hutan gitu. Tapi kita ambil inilah. Kita kan nggak tahu yang lu bilang, kita nggak tahu benderanya siapa tahu ada emasnya. Betul, bisa Sayang, jadi, kan? bisa jadi ada emosional apa namanya value-nya di mana bendera ini ternyata udah jadi bendera angkatan keluarga 47. Hilang. Akhirnya dicari sampai ke hutan. Ya. Kita nggak boleh ngejudge. Betul. Bener Betul. Gak? Setuju. Tidak semua bisa dibeli. Betul. Bener gak? Betul. Makanya nggak usah beli tiket. Katanya nggak semua mesti dibeli. Ya berarti nggak semua mesti beli. Ini nggak sih? Lo ngomong gitu. Goblok. Tidak semua mesti dibeli kan? Oke, gue lanjut ya. By the way, gue disclaimer gue belum makan hari ini, jadi makanya gue ngemil mulu dari tadi ya. Sikat Pak, ya. sikat. Nanti takutnya di klip-klip orang nih di ini makan mulu nih orang di podcast orang gitu. Nanti yang dia ngomong ini dihapus ya, klip dia makannya ya. Iya. Oke. Oh ini sampai luar negeri kayak nih. Sampai luar negeri maksudnya? Ular ya? Ya ada ular. Ya, apa? Gimana? Ini ada kan burung. Iya itu burung, tapi suaranya monyet. Nah. Oh backgroundnya ada monyet. Ya, gitu. Kita sekarang sudah di dunia terbuka aja, open minded. Terbuka, open minded dan inisiatif aja. Betul. Siapa tahu belakangnya ada monyet. Ya. Di dalam kandang pasti ada yang menangkapnya. Yuk kita lepaskan. Siapa itu? Kita harus kita ganti rugi mereka. Nah, habis itu di sini juga jadi ini nih. Ini juga jadi bahasan gue juga kemarin. Bukan soal di sini, sampai ujung ada benderanya disandra. Jika kalian ingin bendera ini, tangkaplah burung yang tadi kalian lepaskan, lalu serahkan kepada kami. Nah, di sini, tapi ini ketutup sebenarnya nih sama teks-teks Oke. ini. Jadi ini tuh bisa dihilangin ya kotak-kotak ininya nih. Coba ya. So gue lihat tulisannya di sini. Jadi yang di bagian sini tuh tulisannya tindakan apa yang akan diambil. Iya. Ya kan? Kalau gue di sini masalahnya
kalau lihat di sini, yangnya disingkat YG. Oh iya. Yangnya disingkat YG. Biar masuk frame, Pak. Maksud gua gini. Tindakan apa YG akan diambil? Tidak ada bahasa Indonesia YG. Adanya yang. Oh iya. Iya, kan ini kan. Wow. Katanya untuk Indonesia. Judulnya sudah merah putih one for all. Kenapa tidak satu untuk semua? Ngerti gak? Merah putih satu untuk semua. Bahasa Indonesia tuh. Tapi untuknya ntar UTK. YG-nya yang nyanyi YG jadi UTK. Iya, itu. Bentar. Itu juga jadi kayak gatel dikit. Apa tuh? Passwordnya 0404. Oke, sorry ini kekunci, Pak. Kekunci, Pak. Enggak, gua kira tuh ada kode-kodean kayak oke, sekarang ke sesi 0104 ya. Gua kira gitu, ternyata kode. Kekunci. Oke. Ya. Terus katanya karakternya. Jadi ada satu orang ya, orang Pakistan ya. Gua tahu ya si pembuat ada satu pembuat karakter. Kita nggak bilang membuat karakter ini ya, itu dulu. Ya, ada satu pembuat karakter. Katanya dia nggak dikasih duit sepeser pun dan karena mengcopy karakter yang dia buat. Iya. Itu benar apa enggak? Gua mencoba mencari validasinya. Gini. Gimana sih kalau misalkan kita membeli atau memakai project ini untuk kebutuhan, kalau di sini jatuh konteksnya udah komersil karena dijual untuk bioskop, karena lu mesti beli tiket. Bener. Gitu. Beda kalau misalnya Merah Putih One for All ini memang ditayangkan di seluruh bioskop Indonesia tidak bayar. Oke. Itu beda lagi gitu loh. Kalau di sini kan berakhir ada penjualan tiket, berarti lu mesti beli license-nya. Oke. Nah, di dalam sebuah produk itu misalkan di sini dalam aset gini, lu bisa aja beli asetnya doang. Habis itu lu pakai buat kebutuhan pribadi sendiri atau kebutuhan tidak profit. Oke. Nah, misalkan itu harganya kalau nggak salah $15 atau berapa dolar gitu loh. Bisa. Nah, tapi kalau misalkan lu mau pakai ini untuk jual, komersil, lu masih nambahin lisensi lagi sekitar 100, kalau nggak salah $150 gitu loh. Oke, 2 nah, juta lah ya. Ya, gitu. Jadi itu yang kayaknya tidak dilewatin prosedurnya karena bisa kelihatan jelas kalau karakternya ini dari si pembuatnya ini berasa, tapi dimodify gitu. Gitu Oke, berarti bisa jadi memang sebenarnya awalnya tuh udah dibeli, cuman nggak ada biaya tambahan untuk komersil sebenarnya. Ya, gitu. Tapi mungkin faktornya itu bukan gara-gara nggak mau bayar, tidak tahu. Oke, iya, itu menurut gue lebih bahaya loh, orang yang melakukan kesalahan gara-gara memang mereka sengaja gitu. Atau nggak tahu. Yang lebih parah tuh kalau lu nggak tahu lu melakukan kesalahan. Bisa dituntut nggak? Bisa dituntut tetap. Kayak ibarat gini, ketika lu tahu lu mau melakukan kesalahan, lu tahu konsekuensinya, lu tahu nih cara untuk ngedealing dengan konsekuensi kayak gimana. Tapi kalau lu nggak tahu lu melakukan kesalahan, selesai udah, ya lu salah titik, udah. Karena lu melakukan ini, nggak lu pikirkan kan setelahnya gitu loh. Ini kayaknya yang terjadi di situ. Nggak tahu gitu. Tapi untung dari pihak yang orang yang Pakistan ini dia nggak nuntut ya, dia cuman mungkin belum, bisa jadi lu pengen banget disudut. Enggak. Bukan, dia kan cuma bilang mungkin belum gitu loh. Mungkin lagi proses. Mungkin masih menunggu karena ini sudah dibuka, si pembuatnya ini pembuat si karakter atau modelnya ini kayak oke, gue udah ngomong ya nih, kalau ini nggak dibayar, gue dan gue nggak dapet nih, masih nggak di take down, masih nggak ada resolusi solusinya, solusi atau kayak gimana. Dia mungkin masih menunggu ada tindakan dari si teman-teman Merah Putih One for All ini mungkin gitu. Oke. Sekarang kita ngomongin ini deh, bioskop. Ya. Bioskop ya. Karena gue nggak tahu gimana cara sebuah film biar bisa masuk ke bioskop. Oke. Dan banyak banget yang komplain soal kenapa sih film kualitas kayak gini bisa masuk ke bioskop. Oh, very interesting. Ya. Oke. Ya. Sedangkan gue baca-baca katanya kalau mau masuk film di bioskop aja antri. Betul. Oke. Betul sekali. Sekarang gimana tanggapan lu? Maksudnya gue mau nanya soal bioskop itu benar gak harus ngantri dan gimana caranya sebenarnya film ini bisa masuk ke bioskop? Atau bioskop ada nggak qualifier tertentu? Atau yang nggak qualify? Yes. Ya, itu jadi concern juga sih sebenarnya. Kok gue ngeliat ke masalah distribusi ini ya, gitu. Kita nggak bicara teknis penjalanannya lagi, gimana, tapi distribusinya berarti oke, gue rephrase lagi. Oke. Ketika film Merah Putih One for All ini
pengerjaan waktunya tidak banyak ya dan bisa tayang, ini itu ada cara yang sangat misterius sebenarnya. Karena faktanya sekarang dari 500 film yang nunggu masuk bioskop Indonesia. Film Indonesia ya? 500. Wow. Tapi ini film pengerjaan waktu singkat bisa langsung masuk. Gitu. Caranya sangat misterius berarti dong. Nah, tidak adakah dari timnya pembuatnya terus naik ke produsernya, terus mungkin dari teman-teman yang mempunyai akses untuk masuk ke bioskopnya sampai ke bioskopnya, itu nggak ada satupun ya yang bilang enggak gitu loh. Iya. Atau nggak mungkin belum, atau mungkin boleh nggak minta waktu dulu gitu loh untuk dikerjakan, nggak ada, ini langsung masuk gitu loh. Yang gue takutkan adalah ini tuh memakai power gitu loh. Ini yang gue takutkan, bukan berarti benar. Nanti nggak lu pakai power, entah lu punya akses jenderal atau apa gitulah untuk ayo masukkan gitu loh film-film yang lain atau slotnya diganti yang buat masuk film ini. Itu yang gue takutkan dan sayangkan gitu. Karena berarti kalau misalkan ini terjadi, menurut gue ini yang nggak boleh dinormalisasikan. Yes. Karena berarti kita tidak punya standar untuk masuk bioskop. Iya. Yang bisa tayang itu kayak gimana? Iya. Berarti kita tidak punya benchmarknya seperti apa? Iya. Apa aja bisa masuk berarti? Gitu. Itu sih, itu yang jadi concern. Berarti memang sebelum masuk bioskop tuh memang ada nggak orang yang ngetes kualitasnya. Jadi gue nonton, misalnya gue orang nih, gue nonton dulu, oke ini kayaknya nggak qualify buat bioskop di Indonesia nih. Ada nggak orang yang kayak gitu? Harusnya ada, karena kan gini, kita ngelihat kayak kalau misalkan kita nonton. Oke, mungkin beda ya. Ini lebih ke kayak kita ada lembaga sensornya. Iya, ada gitu yang di bawah umur, ada yang. Iya, kan? Kalau dari gue sih, gue nggak tahu. Mari kita bahas di sini. Iya. Di dalam animasinya, ini menarik banget. Dalam animasinya menarik banget ya. Gue mau jadi obrolan terbuka di sini untuk diskusi. Di dalam animasinya, gue rephrase. Sorry, ya. Jadi kita balik ke film Oppenheimer yang pernah tayang di bioskop Indonesia. Yes. Ada bagian di mana film tersebut karakternya tidak pakai baju atau kelihatan bagian-bagian misalkan pantat kayak atau kayak tete di saat itu. Iya. Itu ditutup. Di blur. Bukan. Jadi yang cara dilakukan di Oppenheimer kalau kalian nonton bioskop itu tuh dikasih hitam. Oh, ditutup bener. Jadi berasa kayak pakai dress. Sumpah dah, itu menarik banget di saat itu tayang. Nah, abis itu berarti di situ tuh ada apa namanya, tindakan yang dilakukan. Oke, ini tidak boleh atau inappropriate, kita tutup. Kalau kalian perhatikan di dalam trailernya itu ada pantat yang muncul. Tapi tidak tahu lo sensor atau tidak. Jadi dalam animasi itu gini, dalam animasi itu ada sebutannya clipping. Atau kan dalam game tuh kalian mungkin pernah dengar ngeklip gitu loh. Dimana lu suatu objek nembus ke objek tertentu. Ada bagian si kakak yang rambutnya kribo, dia lagi ngeduduk gini, pantatnya keluar. Sumpah. Di tangan masih kita pada apa tadi? Sumpah. Mau dong lihat? Iya, harusnya ini kan tetap aja bagian dari ini dong, kebutuhan sensorship dong gitu, karena pantatnya muncul nih. Nih kalau lihat nih. Ada pantatnya. Tapi sangat-sangat ini. Kok lu detail banget? Ya kan gue breakdown banget. Lu lihat kiri bawah. Kiri bawah si kak ini nih di sini nanti. Ini dia karakternya tapi di kiri bawah sini nih. Aduh belum. Oke, kita lihat bareng-bareng ya guys. Nah. Oh iya tembus tuh. Tembus Pak. Pak, bentar kita Pak. Kita pause. Oke, gue nih. Lu pause. Cari freeze frame-nya. Gue freeze frame. Jangan aja bolong loh. Oke. 1, 2. Ya begini doang sih, tapi tetap aja ini kan area. Ini kan kolor, Pak. Kan? Ini kolor kan? Menurut gua itu udah warna kulit yang sama sih. Jadi kayaknya itu pantat. Oke, tapi itu gimana kita diskusi, bener nggak gitu loh? Apakah itu akan masuk apa enggak gitu? Karena baik banget yang ngeklip gitu loh. Ada adegan sebelumnya di mana si upacara ada karakter yang naik ke atas untuk bantuin naik ke atas gitu, ke tiang bendera. Kupingnya tembus. Kupingnya tembus nih, kakinya ada juga. Bahaya itu. Itu loh. Itu Final Destination. Itu 17 plus. Harusnya ada 17 Agustus kategorinya 17 dong. 17 Agustus apa 17 plus nih?
Soalnya kan kemerdekaan. Iya benar juga. Tembus cuy. Wah, Gitu. oke. Gitu jadinya. Iya, mungkin ini Ya balik kayak yang tadi, balik kayak ya harusnya ada yang bisa untuk nggak bilang menolak ya, Iya. lebih kayak ini belum masuk standar yang baik nih untuk Iya, nonton iya, gitu oke. loh. Itu tapi tidak. Itu yang terjadi, Oke. teman-teman. Kalau gua Hmm. mungkin gua masuk salah satu target dari teknik marketingnya ya. Kayaknya kalau di bioskopnya misalnya udah tayang hujan Pak. Pertanda berarti. Terus. Apa ngomong barusan nih? Udah hujan. Ya kan. Enak nih ke mall, Hmm. bioskop, Hmm. ya kan. Mungkin gua akan beli tiketnya. Tapi gua gak masuk. Gue support Indonesia, bro. Oke. Gue beli tiketnya. Gue beli. Karena kan konteksnya support karya lokal. Gue beli tiketnya. Tapi gue gak nonton. Menarik. Oke. Gue jual lagi tiketnya. Gimana jual lagi? Ada yang mau beli gak? Enggak. Berarti lu gak support gak ya? Support gak ya? Konteksnya support gak ya? Support. Lu tetap ada Kan yang beli tetap sih jadinya purchase. sih. Iya, tetap purchase. Urusan di luar itu urusan lain. Tatar. Ini kok jadi pusing tapi ada bener juga. Lu tetap support kan, lu yang transaksiin. Ibarat lu menjembatani orang untuk bayar itu Itu support. dia. Dan lu gak rugi jadinya. Rugi, kayaknya gak ada yang mau beli. Oke. Kalau dari gua gini, kita ngeliat di Proyek Karya Bangsa. Oke. Kalau bilang lu mau beli tiket tadi, minimal beli 2. Gue minta 1 dari situ aja. Gue gak mau keluarin duit. Anjing. Boleh gak? Gak mau keluarin duit. Oke. Iya, karena balik lagi, ayolah kita jangan normalisasikan begini. Iya, oke, yes. Gitu. Nanti ini ketakutan gue juga. Iya. Kita bisa tahu atau bisa menelaah kekurangan dari proyek-proyek ini. Yes. Yang dimana proyek ini masuk bioskop. Ada satu anak, misalkan aja, bisa jadi loh, ada satu anak yang mimpinya mau jadi animator, tapi dia patokannya jadi kesini, terus berpikir kayak, ini bisa ya masuk bioskop yang kayak gini dah. Oh, bener ya. Berarti aku tinggal bikin yang seperti ini ke depannya, habis itu udah bisa masuk bioskop ya. Kan Iya, ngerti nggak? bener, Berarti benchmarknya jadi makin turun. jadi makin, bukan malah makin bagus. iya. Kan kita selama ini bukan berarti bagus terus ya melihat keluar. Yes. Ya kan, banyak banget teman-teman dari kita atau dari kreatif yang melihat dari luar jadi patokannya gitu loh. Ya kita melihat itu bukan berarti mau jadi orang luar, enggak. Kita Yes. melihat patokannya yang paling terbaik kayak gimana. Yes. Dah, gak semua orang bisa mendapat akses untuk melihat patokannya di luar gitu loh. Mungkin mereka cuma lewat teman-teman doang, atau di sini case-nya ada satu anak di satu daerah mana yang dapat akses ke bioskop tapi cuma ada film itu. Oh iya. Gitu, atau kan ada kan gitu kan film luar mungkin nggak bisa masuk. Bener. Gitu loh. Nonton ini berakhir kayak oke, ini berarti bikin seperti ini bisa masuk bioskop ya, aku mau bikin seperti ini Iya, itu kan iya. masuk akhirnya ke belakang kepala gitu Bener loh. sih dampaknya. Wah. Iya. Iya. Oke. Ke situ. Gitu. Apa lagi? Apa lagi kita? Terakhir lah ya. Oh, udah terakhir. Buset. Iya, ini gila, kita nggak terakhir. panjang-panjang. Ya. Lu ada mau ini nggak tadi? Ada mau Apa? kasih Iya. Nanti terakhir ya. Oh, Terus oke. pertanyaan terakhir, diskusi Oke. terakhir kita. Pertanyaan terakhir. Gue sebenarnya ada games. Oh, ada games. Oke, Ini siap. games yang cukup menarik ya Ya. buat Bapak. Gue akan kasih lu satu pertanyaan. Jadi podcast ini namanya Hotpot. Ini hotpotnya. Di dalam hotpotnya sebenarnya ada pertanyaan. Tapi karena ini mendadak, belum ada pertanyaannya. Gue udah penasaran tadi kayak gue mau pilih yang mana ya. Ya sampai pertanyaan yang aneh-aneh nih. Pertanyaan dari gue. Oh iya. Oke. Lu boleh pilih jawab apa enggak. Enggak. Kalau lu nggak jawab, lu dapat hukumannya. Enggak. Mau lihat hukumannya? Apa? Aduh, anjing makan apa ini? Woi! Apa tuh? Gua itu, ntar. Gue bisa salah karena gue masih agak gak jelas tadi. Itu Oke, apa? wait, lu geli gak sama serangga? Serangga tertentu geli. Oke. Cuman kayaknya gak tahu. Ini apa? Kasih tahu. Gue mau lihat dulu. Jangkrik ya. Belalang. Oh, Belalang. Lu kira apa? Kecoa. Gila. Enggak. Ini adalah Gila. belalang yang memang sudah bisa dimakan. Oke. Oke.
Tapi gue gak tahu kalau di dalamnya ada racun apa enggak, gue gak tahu. Pertanyaannya adalah 2 pertanyaan ya. Ya. Pertanyaan pertama. Gue nggak mau gimmick dulu, ambil dulu gitu baru pertanyaan muncul. Ambil. Aduh, apa ya? Ini bebas. Oh di sini. Kira ambil ininya. Enggak anjir. Di dalam sini, oke. Oke, sini kasih aku. Ya. Oke, dibuka. Oke, pertanyaan pertama. Apa film yang paling jelek yang pernah lu tonton? Please kasih tahu judulnya. Oke. Sorry, film Indonesia. Film Indonesia. Yes. Oke. Panjelek. Ada film Indonesia yang menurut gua paling jelek itu Dalam Satu Hati. Apa aku tuh ya? Dalam satu hati ada 2 pertanyaan. Itu menurut gue dari segi plotnya kacau banget. Itu judulnya? Ya. Dalam Satu Hati ada 2 pertanyaan. Ada 2 pertanyaan. Itu plotnya kacau banget. Waktu gue nonton kayak ini film apa? Actingnya juga kacau banget. Oke. Parah banget, coy. Gue kayak ini bisa ada nih film kayak gini gitu loh. Oke. Gitu. Rating. Lu bisa nge-rate 1 dari sampai 10? 0. Itu 0. Gue ngomong di sini sekarang. Oke. Dah. Oke. Udah kan? Udah jawab kan? Berarti gue gak usah makan kan? 2 pertanyaan. Aduh. 2. Ya. Lebih bagus Waduh. film Merah Putih One for All Ya. atau yang barusan lu sebut? Merah Putih One for All lebih bagus. Makanya. Oke. Masih ada lagi? Udah kan, udah selesai kan? Karena lu belum makan jadi gue ada pertanyaan lagi. Gak bisa udah kayak gitu. Oke, udah deh, terima kasih kepada belum, lu kan mau kasih barang. Oh iya, oke. Oke, nggak dimakan deh. Iya, gak dimakan. Jadi gini, oke. Gua gak tahu nih bebas mau taruh pertanyaan di dalam akhir atau enggak. Oke. Gue tuh lagi terjun ke dunia namanya One Piece Trading Card Game. Gue tahu lagi, kayaknya lagi naik deh. Nah, jadi gua sama Andovi tuh lagi terbakar banget untuk main ini terus-terusan. Karena buat kita ini challenging dan menarik lah dari sisi lore-nya lah. It's One Piece gitu loh. Jadi gue tuh lagi mencoba untuk ke teman-teman siapapun yang gue diajak podcast interview ini untuk gue kasih sesuatu gitu. Tapi ada tapinya. Lu nggak boleh kasih lihat ke siapapun lu dapat apa. Gitu. Oke, bentar. Berarti ini setahu gua card ini harganya lagi naik. Harganya ya bisa dibilang lagi naik. Jadi kan ada set-set tertentu ya, misalkan setnya lagi murah, setnya lagi naik. Ini setnya lagi kebetulan lagi naik lah gitu. Kalau misalnya gua dapet yang rare, itu bisa naik banget kan? Bisa. Pokoknya intinya ini sekarang ada yang 60 juta ada gitu loh harga kartunya. Kartu gitu 60 juta, Satu lu punya? Ya, gua nggak punya. Gua termaksimal mungkin yang belasan juta sekarang karena gue baru masuk sekitar 3 bulanan ini. Satu kartu 13 juta. Ya, jadi sebutannya itu manga card. Kan kalau lu baca komik itu manga, ada yang anime kan. Nih gambarnya tuh dari manga ini gitu. Oke. Gitu. Kartu seharga motor lu itu. Kalau misalnya lu mau jual sekarang juga, pasti ada yang beli. Pasti ada yang beli. Wow. Itu dia. Bahkan gue bisa jual keluar lebih mahal. Keluar karena negeri pakai dolar. Demand di luar lebih mahal. Lebih siap untuk bayar lebih. Dan demandnya juga banyak. Jadi gitu. Oke, gue mau jadi lu mau kasih gue. Gue gak sabar sih. Tapi gue gak boleh kasih mereka lihat. Ya gak boleh. Nanti dulu. Jadi gue udah kasih Radit. Kedua itu lu dalam bentuk podcast ya. Maksudnya dalam bentuk rekaman gini ya. Taruh, gue takut kebuka. Kebalik nanti. Oke, berarti buat kalian yang kolektor ya. Kolektor kartu. Anjir, keren banget packagingnya. Ya, jadi ini packagingnya One Piece Trading Card Game ya. Kartu ini gambarnya ya, itu digambar langsung oleh pembuat One Piece-nya itu Oda Sensei, Eiichiro Oda. Ini? Iya. Digambar pakai tangan? Bukan di sininya ini, maksudnya digambar ini ada di dalam. Gue kira itu 100 juta anjir. Enggak, gue juga mau kasih kalau gitu. Intinya gambar ini ada dalam manga tertentu. Gue nggak bilang apa karena kan ini masih gue di keep dulu lah. Habis itu di print masukin sini gitu. Jadi untuk gambarnya. Ini buat lo Juan One Piece
trading card game yang Terima digambar kasih. oleh Shiroda. Terima kasih banyak. Saya terima ya. Dah, itu aja dari gua. Silakan. Dah, udah jangan kasih lihat ya. Lu aja yang nanya setelah nanti ini. Ini keren banget Udah, jangan kasih tau apa. Iya. Menarik ya. Lu tahu karakternya itu? Tahu lah. Tahu lah. Ya, tahu lah. Ya tahu lah. Ini keren banget sih tapi. Tahu, sumpah demi Tuhan gue tahu. Ya nanti kalau gue sebut kan nggak boleh. Gue yakin pasti tahu pas nanti kita kasih lihat off cam ya, pasti tahu. Udah pasti tahu. Oh, iya. Cuman nggak, maksudnya gue personally gue suka banget barang-barang kayak gini. Oh gitu. Gue di rumah tuh ada apa namanya sih kalau mainan gede. Hot Toys. Hot toy. Action figure apa sih? Iya, Ya, gue ada Demon Slayer, gue ada Marvel gitu. Terus ini mungkin the next sih ini. Oke, jadi sekarang lu ada jualan ini atau apa? Ada IG-nya nggak? Nggak jual, gue nggak Jadi jual. lu cuman main doang aja udah. Cuma main aja ketemu orang gitu loh. Karena gue sama Andovi sudah di umur yang dimana kita udah cukup banyak ya berkecimpung di dunia ini. Mari kita have fun aja dengan hidup gitu loh. Gitu. Oke, terima kasih banyak. Oke. Happy banget, appreciate banget. Oke, terakhir ya sebelum closing, apa yang mau lu sampaikan kepada orang-orang mengenai perfilman Indonesia? Kita bicara agak sedikit nyambung dengan case Merah Putih One for All. Gue ada kata-kata penutup. Biasanya selalu gue lakukan. Sometimes we have to take 2 little steps back to make one big step forward. Terkadang kita harus mundur 2 langkah kecil ke belakang nih untuk ambil 1 langkah besar ke depan. Yes. Maksudnya, terkadang kita kalau buat project atau misalkan melakukan sesuatu, kita mundur dulu lah. 2 langkah. Untuk aba-aba siap-siap, biar lu lompatnya langsung jauh. Ketimbang lu lompat, ngerti gak sih? Lu kalau lari, lompat itu langsung tuh lambat. Tapi kalau ada ancang-ancang, lu bisa lompat lebih jauh. Gitu. Jadi makanya jangan sebulan doang bikin animasi. Oke, itu ya. Terima kasih.